Kami akan menghadirkan KBS Samara, yaitu Keluarga Bahagia Sakinah Mawaddah Warohmah, yang merupakan program kerja sama Sahabat Wanita dan Anak serta Radio Serambi FM. Dan di studio Serambi FM sekarang ini Syedaralun, saya sudah menghadirkan dua orang narasumber untuk membahas tema kita kali ini, yaitu peran keluarga dalam melindungi ibu menyusui, memperingati Pekan Menyusui Dunia ya. Dan di studio kali ini sudah hadir ada dua orang narasumber. Yang pertama ada Dr. Rizka Aditya SPOG. Ini selaku Kadif Advokasi Komunitas Aceh Menyusui. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya di hari ini? Alhamdulillah sehat semua Syedaralun, mudah-mudahan sehat di seluruh Aceh. Alhamdulillah, amin ya. Dan terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Radio Serambi. Senang untuk sekali hari ini ya. kembali lagi. Oke, baik. Nah, yang untuk kedua ada ini Ibu Hanum Vine Meiliza. Ini ya, benar nggak? Benar. Ini selaku konselor menyusui Komunitas Aceh Menyusui ya? Betul, iya. Oke, baik. Nah, sebelum kita membahas mengenai peran keluarga dalam melindungi ibu menyusui yang juga memperingati Pekan Menyusui Dunia, untuk Anda Syedaralun bisa menyimak talk show ini di Facebook Radio Serambi FM Banda Aceh dan juga di live streaming live.serambifm.com ya. Anda juga bisa ikut berinteraksi di 0651637172 atau telepon di 0811689020 ya, untuk WhatsApp di 0811689020 dan juga like dan follow Syedaralun untuk sosial media kita ya. Kalau begitu kita langsung saja untuk membahas tema kita hari ini, yaitu peran keluarga dalam melindungi ibu menyusui, memperingati Pekan Menyusui Dunia. Nah, kita mau tahu dulu ini mengenai komunitasnya sendiri ya, karena ini mungkin bukan sesuatu yang sering didengar oleh masyarakat umum ya mengenai komunitas yang satu ini. Mungkin ingin dijelaskan dulu seperti apa komunitasnya? Ya, Komunitas Aceh Menyusui itu sebenarnya adalah grup pendukung ibu menyusui ya. Jadi kita menganggap bahwa, dan ternyata bukan cuma kita aja, seluruh dunia juga menganggap kita butuh sebuah wadah untuk saling mendukung. Ya, saling mendukung untuk bisa menyusui, karena ternyata keberhasilan menyusui itu bukan cuma peran serta dari ibunya saja. Bukan cuma keberhasilan dari ibunya saja, tapi juga pihak-pihak lain. Pihak lain ini bisa dari suaminya, dari orang tuanya, mertua, tempat bekerja, pemerintah dan dunia bahkan begitu ya. Jadi Komunitas Aceh Menyusui ini dibentuk pada bulan April tahun 2020, tahun lalu. Kita baru 1 tahun, tapi insya Allah kita memang sudah banyak sekali mengadakan kegiatan yang mana semuanya untuk membantu keberhasilan menyusui para ibu menyusui di Aceh khususnya, dan nanti insya Allah nanti akan jadi nasional juga. Amin ya. Dan ini membicarakan mengenai ibu menyusui, dua-duanya adalah seorang ibu, benar ya? Ya. Saya masih menyusui. Masih menyusui. Baik. Jadi pastinya ini akan tepat sekali untuk kita berbicara mengenai dukungan untuk ibu menyusui ini ya. Jadi awal mulanya untuk membentuk komunitas ini itu seperti apa? Kita itu ada beberapa orang teman yang memang cukup dekat, dan beberapa di antaranya adalah konselor menyusui. Jadi yang namanya konselor itu kan kita sebagai teman ya, teman bagi ibu menyusui. Nah, inisiasi ini menjadikan oke lah kita bikin sebuah wadah untuk yang tadi sebagai grup pendukung ini, dan insya Allah kalau misalnya pernah dengar ya, itu ada yang namanya Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia di pusat di Jakarta, dan memiliki beberapa cabang di hampir di setiap provinsi di Indonesia. Nah, Komunitas Aceh Menyusui ini dibentuk sebagai inisiasi untuk menjadi percabangan daerah dari AIMI itu gitu. Jadi itulah kita bikin dari teman-teman yang merupakan konselor menyusui. Oke, baik. Berarti ini awalnya dari inisiatif beberapa orang ya, hingga akhirnya berdirilah Komunitas Menyusui Aceh ini. Kalau untuk anggotanya sendiri sampai sekarang ini sudah berapa banyak? Sekitar 20 orang ya, Kak Adit ya, kita teman-teman kita. Ada sekitar 20 orang, kita punya relawan juga. Iya, ada relawan juga, beberapa yang memang kita minta tolong untuk kita bantu. Kalau pengurus sekitar kurang lebih 20 orang. Dan karena walaupun mungkin teman-teman mengetahui, Syedaralun mengetahui bahwa menyusui urusan ibu-ibu, anggotanya nih perempuan semua. Iya, Tentu tidak. Tidak ya. Iya, kita juga punya laki-laki. Perannya laki-laki di komunitas ini tuh sebagai apa? Sebenarnya semua bisa berperan tentang apa saja
aja mencurahkan seluruh isi pikiran, tenaga, waktu untuk membantu menyukseskan menyusui. Kita punya satu orang laki-laki untuk saat ini yang jadi pengurus, ya. Kemudian ada belum berkeluarga, belum berkeluarga, betul. Sudah mempersiapkan diri untuk membangun keluarga yang mendukung menyusui. Betul, betul. Ya, nanti diharapkan juga selain berkiprah di komunitas ini, di organisasi ini, di dunia nyata juga dia bisa membantu, ya. Mungkin ya kakak iparnya atau kakak kandungnya, siapanya, tantenya, adiknya, siapanya gitu juga bisa. Kalau misalnya untuk usia sendiri, range usianya di komunitas ini kita tidak batasin ya, karena sebenarnya semua orang itu, semua kegiatan semua lini sosial itu seharusnya bisa membantu mewujudkan kota, mewujudkan suasana yang ramah untuk ibu menyusui. Dari yang kecil sampai yang besar, boleh nggak apa-apa ikutan. Kita akan sesuaikan dengan kapasitasnya dan usianya tentunya. Oke. Berarti juga berbagai macam profesi juga ada di dalamnya, ya? Ada banget. Ada yang mahasiswa, boleh ikutan dia karena dia mungkin peduli, ya, atau pernah melihat mungkin sesuatu yang tidak nyaman sampai memutuskan nggak menyusui lagi gitu, gara-gara tidak ada dukungan dari keluarga sekitar, ya dia gabung gitu. Awalnya cuma chatting jadi fans-fansnya kita. Ya memang beberapa juga anggotanya teman dari teman yang lain, ya Kak, ya. Pasien, ya. Oke, kalau dari Dokter Rizka sendiri menganggap mengapa dukungan keluarga atau orang-orang di sekitar ini menjadi penting untuk ibu menyusui? Ini sebenarnya sangat penting untuk diri sendiri, ya. Saya alhamdulillah sudah dapat 3 anak, ya. Tiga-tiganya saya menyusui, ASI eksklusif juga. Dimulai dari anak pertama nih. Ya. Anak pertamanya cobaannya paling besar. Biasa itu. Karena pertama, ya. Jadi begitu lahir, siapakah yang akan mendampingi ibu sehari-hari ketika pasca melahirkan? Itu adalah yang pertama orang terdekat, yang kedua adalah lingkungan terdekat, samping rumah, ya, netizen samping rumah gitu, ya. Jadi orang terdekat itu ya siapa aja? Pertama suami nih, kedua orang tua, ketiga mertua, itu yang paling berperan penting. Kalau tiga-tiganya ini tidak mensupport, sebenarnya sih mereka mensupport, mereka ingin terbaik untuk ibunya, mereka juga ingin terbaik untuk anaknya. Tapi ketika mendengar anaknya nangis, kadang-kadang mengartikan bahwa anaknya minta susu nih, padahal anaknya lapar katanya, minta, atau yang zaman-zaman dulu minta pisang nih, gitu kan. Jadi kalau misalnya semuanya mengartikan tangisan adalah minta mimi pakai dot, minta susu, nah akhirnya kita tidak bisa menyusui dengan baik, tidak berhasil program ASI eksklusifnya atau ASI sampai 2 tahunnya, karena tadi itu bukan karena tidak sayang, tapi karena mungkin keterbatasan ilmu atau mungkin karena terlalu sayang, sehingga mengartikan semua tangisan bayi itu adalah keinginannya untuk menyusui atau minta susu gitu. Padahal hari pertama kan cuma butuh 3 cc katanya, segede kelereng atau segede jempol buku jari lambung bayi. Kemudian sedikit-sedikit mulai bertambah, sedikit-sedikit mulai bertambah. Gitu juga yang Allah kasih untuk ASI. Hari pertama mungkin cuma sedikit, namun hari kedua, ketiga akan terus bertambah seiring dengan demand atau permintaan dari si bayi. Jadi bersabar dengan proses ini, bersabar menghadapi tangisan, itu juga mungkin harus bukan cuma tugas atau peran ibunya, bisa sukses kalau misalnya keluarga sekitar, terutama orang-orang tersayang yang mendampingi di hari-hari pertama kehidupan ini juga ada ilmunya tentang itu. Oke, baik. Berarti ini baiknya seperti apa, Dok, untuk menyusui? Karena seperti dokter bilang tadi, kalau misalnya ada bayi nangis, ya mereka mengartikannya sebagai minta makan atau minta disusui gitu. Nah, baiknya seperti apa? Nah, bayi itu sebenarnya nangis itu kalau begitu lahir, kalau bayi nggak nangis kita yang susah. Bayi harus nangis. Jadi kalau dokter Objin kan langsung tahu ya bayi itu harus nangis ya begitu dilahirkan. Kalau nggak nangis saya yang deg-degan. Jadi sebenarnya bayi nangis itu mengatakan bahwa dia sehat. Kemudian ketika perubahan lingkungan tentunya dari dalam perut, di dalam rahim, kemudian dia keluar jauh dari bundanya, jauh dari irama detak jantung yang reguler yang biasa dia dengar. Kemudian perubahan suhu itu akan membuat dia akan sering nangis. Dia sedang beradaptasi pada hari-hari pertama. Ya. Kemudian tidak semuanya itu harus dalam posisi didiamkan. Cuma kita capek. Pasti kalau dengar dia nangis capek kan. Jadi
makanya ketika bayi baru lahir itu nangis, kita paling posisikan, mungkin dia kedinginan di bedung hangat, kemudian atau dirangkul, dipeluk. Dia mungkin nggak mau jauh dari suara detak jantung ibunya. Jadi biasa kita langsung skin to skin gitu, lahir ke dada ibunya biar dia nyaman. Kalau dia nangis, peluk saja oleh ibunya, dengar irama jantung ibunya atau mencium aroma ibunya bahwa sadar, oh saya masih dalam lingkungan yang nyaman, seperti itu. Kemudian pipis juga. Pipis bayi baru lahir itu cuma sekali mungkin, hari kedua 2 kali gitu. Jadi nggak perlu yang heboh, nggak pipis sama sekali, ini kurang cairan, langsung beli dot atau susu formula langsung kasih mimiin gitu. Nggak perlu yang sepanik itu juga. Nah itu semua juga harus ada ilmunya. Dan biasanya kita ajarkan dari sejak dia kontrol kehamilan tuh kita sudah mulai ajarkan. Nanti kita nyusuin ya, rutinnya gimana kayak gitu. Nah pokoknya kita sudah kasih tahu, dan biasanya saya tuh selalu ajak, nanti kalau nggak datang dengan suami waktu dekat-dekat lahiran, datang dengan ibu atau siapapun yang akan mendampingi proses persalinan biar kita bantu ajarin gitu. Oke, baik. Untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh bayi itu sendiri, ada caranya tidak, dokter? Caranya, kalau pengen mimi, nah ini konsep Oke. Kapan kita bisa tahu bahwa bayi itu mau nyusu nih? Oke, iya. Kalau baru lahir ya, nah inilah pentingnya dukungan itu ada dari bukan cuman ibu aja ya. Jadi ketika bayinya lahir, kemudian ibunya menerima bayi, sama-sama nih kan, semua kan nggak tahu apa-apa nih, cara bayinya berbicara nggak tahu. Nah perlu diketahui yang pertama, seperti kata dokter Adit tadi, menangis adalah cara bayi berkomunikasi, ya. Itu dulu pahami. Jadi apapun maunya bayi, dia akan menangis. Dia mau mimi, dia nangis. Dia mau dipeluk, dia nangis. Jangan harapkan bayi akan ngomong, karena nanti akan kiamat dunia. Jadi kalau ada yang bilang, oh bayiku nangis terus, pahamilah bahwa itu cara dia berkomunikasi. Oke. Nah untuk bayi-bayi baru lahir, dia begitu baru lahir dari perut ibunya, itu memang langsung kita harapkan untuk dilaksanakan IMD, inisiasi menyusu dini, di mana bayi itu langsung diletakkan di dada ibunya selama minimal 1 jam untuk mencari sendiri payudara ibunya. Begitu. Nah setelah itu hari-hari pertama berikutnya mungkin masih di ruang rawat ataupun misalnya di rumah. Nah bayi itu nanti pelan-pelan ibu akan mulai mengenali model tangisan bayinya. Contohnya kalau misalnya nih ya, yang paling sering kalau misalnya bayinya mau minta nenen itu dia akan nangisnya gitu, nangisnya nangis mengke gitu, nangis mengke. Lain kalau misalnya dia nangis kesakitan, biasa dia suaranya lebih nyaring ya, dokter Adit ya. Atau nangis karena popoknya basah. Tapi kalau yang nangisnya mau mimi itu dia agak gitu, kasih kode dulu. Kasih kode dulu. Mau minta gitu ya. Nggak dapat juga baru digas. Baru digas. Jadi ibu-ibu itu perlu mengetahui kira-kira tangisan seperti apa yang kalau disodori nenen dia akan diam gitu. Jadi enggak yang nangis kencang sekali, karena kalau begitu kita harus menenangkan bayinya dulu. Nah, jadi dia ada tanda-tanda dia mau nyusu. Nah, yang paling juga bisa dilihat adalah dari genggaman tangan. Nah, kalau bayinya tangannya menggenggam seperti ini, genggam kuat, itu artinya dia haus. Nah, dia haus, nanti kalau lama-lama dia sudah rileks, dia akan membuka tangannya seperti ini. Jadi sekali-sekali pakai sarung tangan boleh, nanti kalau memang itu boleh dibuka. Di bedong boleh, nanti sekali-sekali dibuka gitu. Oke, baik, semakin menarik pembahasan kita mengenai ibu menyusui ini, tapi kami masih akan kembali share Aaron. Jadi untuk Anda yang ingin berinteraksi bisa langsung telepon di 051 atau 0811 dan juga bisa langsung WhatsApp di 0811 Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di 90,2 FM Laguna Pritana.